Halo teman-teman, sahabat Katolik yang dicintai Tuhan, salam jumpa kembali. Pada kesempatan ini saya hadirkan kembali channel yang untuk membagi kepada kita tentang bagaimana mempelajari ajaran-ajaran dalam gereja Katolik. Kali ini saya belum membahas tentang liturgi atau ritus dalam gereja Katolik lebih lanjut seperti yang kemarin saya bahas. Tetapi kali ini saya coba membahas sebuah pertanyaan dari Ahmad Said yang berkomentar di YouTube di pembahasan kemarin tentang makna dan sejarah tanda salib. Hari ini saya mencoba untuk menjawab pertanyaannya. Dia berkomentar begini. Ada pertanyaan dariku. Ini pertanyaan dari Ahmad Said ini. Untuk pendeta yang sok pintar. Oke, never mind. Soal kepintaran itu sesuatu yang relatif. Ketika saya menjelaskan sesuatu yang menurut saya tahu, saya sudah mendapatkan dari berbagai sumber, dan di situ ketika saudara atau siapapun tidak tahu dan mencari tahu, di situ berarti saya lebih tahu lah. Dengan kata lain, pintar lah. Itu relatif. Bisa saja saya tidak tahu ketika saya belum mencari tahu. Tapi ketika saudara mencoba untuk bertanya di situ, sebenarnya mau menegaskan bahwa saudara sedang tidak mengetahuinya. Never mind. Tetapi di sini saya mau coba membahas 3 pertanyaan dari saudara Ahmad Said ini yang menurut saya perlu saya jawab karena ini berkaitan dengan pertanyaan di konten YouTube saya. Saya harus menjawab. Beliau bertanya gini, Yesus Kristus dan kenapa pendeta nggak bahas Injil yang aslinya? Pertanyaan ini menurut saya agak keliru, mana sih Injil yang asli itu? Injil yang asli itu yang mana? Apakah yang ditulis oleh orang-orang tertentu atau apa? Tapi setahu saya, menurut kami Katolik, Injil kami itu ada 4. Injil Markus, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sedangkan yang lain-lain itu adalah tulisan-tulisan para rasul ataupun tulisan atau surat-surat dari Rasul Paulus dan ditambah lagi dengan kitab-kitab dalam perjanjian lama. Sehingga dalam gereja Katolik itu kami memiliki 73 kitab. Saudara, kalau misalnya harus bahas Injil yang asli, berarti saya harus membahasnya dalam bahasa Aram atau bahasa Ibrani atau bahasa Latin. Tentu saja itu Injil-Injil yang asli. Sementara sekarang adalah tidak ada Injil yang asli. Yang ada hanyalah Injil-Injil yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa setempat, atau misalnya sekarang ini di Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oke, saya lebih lanjut lagi pertanyaan beliau ini. Siapa, dari mana sila-sila murid-murid Yesus yang 12? Ini sepertinya si Ahmad Said ini pengen tahu asal-usul atau silsilah Yesus, silsilah murid-murid Yesus yang 12 orang itu yang mengikuti Yesus. Silsilahnya seperti apa, masa hidupnya seperti apa, dan bagaimana akhir-akhir hidup mereka, bagaimana mereka disalibkan atau dipenggal atau digoreng hidup-hidup. Itu sepertinya Ahmad Said ini mau pengen tahu sepertinya. Dia ada niat untuk tahu ini. Oke, itu yang pertanyaan yang kedua. Lalu dia bertanya lagi, toh semua nabi dan rasul menurutnya, toh semua nabi dan rasul pun juga para malaikat dan seterusnya itu juga berserah diri kepada Bapa. Yesus berdoa pada Bapa. Murid-murid Yesus juga berdoa pada Bapa. Langsung. Murid-murid Yesus yang taat, nggak ada yang menyembah Yesus. Oke, di sini saya mencoba mengklarifikasi pertanyaannya ini.
pertanyaannya ini. Dia menulis kira-kira gini, mengapa Yesus yang dalam tanda petik adalah Tuhan, kenapa dia harus berdoa lagi kepada Tuhan? Bukankah dia Tuhan? Ini pertanyaannya. Sepertinya kita membutuhkan jawaban-jawaban yang agak hati-hati di sini. Oke, saya ulangi lagi, kalau misalnya kita mau bahas, saya mau bahas kali ini ada 3 pertanyaan yang diajukan oleh beliau ini. Yang pertama itu, pernahkah Yesus mengaku Tuhan dalam Injil? Ini pernahkah Yesus mengaku Tuhan? Dia bertanya. Itu pertanyaan yang paling pertama. Pernahkah Yesus mengaku dirinya Tuhan dalam Injil? Rupa-rupanya ini saya harus membahasnya satu-satu. Oke, pertanyaan kedua, dia menginginkan agar saya mencoba menjelaskan sila-sila murid-murid Yesus yang 12 orang itu. Murid-murid Yesus, bagaimana awal mereka hidup bersama Yesus, mereka berasal dari keluarga yang mana, lalu setelah itu akhir hidup mereka masing-masing. Lalu ada pertanyaan di komentar yang lain, dia bertanya lagi, mengapa orang-orang Katolik itu mau tunduk kepada orang-orang Romawi yang dalam tanda petik sudah membunuh ke-12 murid ini? Ini yang kita perlu gali, apakah benar pertanyaannya ini seperti dugaan beliau ini atau tidak. Ini perlu diklarifikasi lebih dalam. Lalu pertanyaan yang ketiga tadi sudah dibacakan tadi, mengapa Yesus Tuhan kok berdoa lagi kepada Tuhan? Ini pertanyaannya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Mungkin pada bagian pertama ini saya akan mencoba membahas, pernahkah Yesus mengaku Tuhan dalam Injil? Ini pertanyaan yang cukup menggugah dan mungkin juga akan menjadi insight baru, menjadi pertanyaan yang harus saya jawab. Oke, baik. Kita melihat pertanyaan yang pertama. Pernahkah Yesus mengaku dirinya Tuhan dalam keempat Injil? Ini kita lihat. Biasanya orang-orang yang tidak percaya akan Kristus sebagai Tuhan akan bertanya kepada kita yang percaya ini mengenai perkataan Yesus yang mengakui dirinya sendiri sebagai Allah. Ini butuh sesuatu yang jeli di sini. Memang kalimat "aku adalah Allah" atau Tuhan dalam Injil itu tidak pernah kita temukan. Dalam Injil khususnya. Di sini perlu kita lihat. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar adalah Allah. Perlu diketahui bahwa Gereja Katolik sendiri tidak membedakan antara istilah Tuhan dengan Allah. Tuhan dengan Allah ini tidak dibedakan oleh Gereja Katolik. Karena memang keduanya ini sama maknanya. Sama maknanya. Jika mengacu pada Sang Ilahi sendiri. Bahwasanya kata kurios, bahasa Yunani khususnya ini, kurios bahasa Yunani, atau Adonai, bahasa Ibrani, yang artinya Tuhan, dapat juga mengacu kepada arti kata tuan, atau bahkan suami. Itu memang benar. Tetapi jika istilah itu ditujukan kepada Sang Ilahi, maka istilah tersebut, istilah Adonai atau istilah kurios, mengacu kepada Allah yang sama. Itulah sebabnya dalam ayat-ayat kitab suci, istilah Allah dan Tuhan sering diletakkan berdampingan. Pernyataan eksplisit akulah Allah atau akulah Tuhan, itu sesuatu yang adalah sesuatu tindakan bunuh diri ya pada zaman
saat Yesus hidup. Kita buat saja contoh sederhana saat ini. Misalkan sekarang, misalnya saya datang kepada saudara, saya mengatakan, bro, engkau tahu tidak, saya ini sebenarnya Tuhan. Saya sebenarnya ini seperti Allah loh. Apa yang akan saudara katakan saat ini? Kalau misalnya saya mengatakan saya Tuhan atau saya Allah, paling-paling saudara akan menganggap saya itu bercanda, atau saya itu gila lah. Atau pasti kamu mengatakan saya, ini orang kurang beres. Mentalnya agak tidak beres ini. Tetapi hal ini tidak berlaku di lingkungan Yahudi saat itu. Di lingkungan Yahudi saat itu. Orang Israel itu sangat menghormati Allah yang mereka sebut Yahweh. Sehingga menyebut namanya pun sangat dihindari oleh orang-orang Yahudi saat itu. Karena takut melanggar hukum Taurat. Ini. Bagi orang-orang Yahudi, nama Allah itu nama yang sangat kudus. Nama yang tidak boleh disebut dengan sembarangan. Itu jelas. Oleh karena itu, mereka siapa? Mereka orang-orang Yahudi lebih sering menggunakan kata Adonai untuk memanggil Allah. Orang yang menyebut nama Allah dengan sembarangan akan dituduh telah menghujat Allah. Ini jelas saat itu. Akan dituduh menghujat Allah. Sehingga harus dihukum. Dalam perintah Allah disebutkan, jangan menyebut nama Allah Tuhanmu tidak dengan hormat. Ini perintah dari Musa, dari Tuhan lewat Musa dalam 2 Loh Batu. Sehingga jangan heran, ketika Yesus membuat klaim-klaim yang menyinggung tentang keilahiannya sendiri, ia sering ingin dirajam oleh orang-orang Yahudi. Misalnya dalam Injil Lukas bab 4 ayat 28-29, atau Yohanes bab 8 ayat 59, atau bab 10 ayat 31. Nah, bisa dibayangkan apa jadinya kalau misalnya Yesus mengatakan dengan jelas, "Aku adalah Allah." Saat Yesus tidak mengakui dengan terang-terang saja, sudah mau dibunuh. Dan sebenarnya tanpa pengakuan langsung tersebut, orang-orang Yahudi sudah memahami bahwa apa-apa yang diklaim oleh Yesus adalah pengakuan bahwa dirinya adalah Allah. Hal ini coba kita lihat di dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 33. Di situ dikatakan, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Ini jelas, sudah jelas. Sudah jelas. Oleh karena orang-orang Yahudi sudah mengerti klaim Yesus yang berhubungan dengan membuat perjanjian lama. Ngeri loh Bapak Ibu, saudara-saudara. Maka dengan klaim-klaim Yesus yang secara tidak langsung, mereka sudah bisa menangkap bahwa yang dimaksudkan Yesus dengan dia tidak mengatakan bahwa aku adalah Allah, tapi dia hanya menyinggung pernyataan keilahiannya. Di situ sudah membuat orang-orang Yahudi sangat marah. Pernyataan, misalnya perkataan seperti, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Misalnya itu ditulis dalam Injil Markus bab 13 ayat 26. Dan Yesus menjawab, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan.
di langit. Dalam Markus bab 14 ayat 62 ini sudah sangat dipahami oleh orang-orang Yahudi. Mengapa demikian? Karena ayat ini merujuk kepada nubuat Nabi Daniel di dalam kitab Daniel bab 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Bab 7 ayat 14. Coba dicek dalam kitab Daniel. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Nah, kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ini kalimat dari Daniel. Ini kalimat nubuat dari kitab Daniel. Sehingga Yesus katakan lagi dalam Injil Markus tadi. Jadi, Yesus merujuk kepada apa? Ayat tersebut, ayat kitab Daniel tadi. Dan anak manusia, di situ bukanlah anak manusia biasa, seperti yang kita pahami sehari-hari ini. Tapi anak manusia itu turun dari langit dan diberikan kuasa oleh Allah. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi ingin membunuhnya setelah mendengar klaim tersebut. Ini hanya klaim tentang anak manusia yang turun dari langit saja, orang-orang Yahudi mau membunuh beliau. Ini pernyataan secara tidak langsung. Kita kembali lagi. Pernyataan misalnya Yesus mengatakan saya anak Allah atau saya adalah Tuhan, tidak dikatakan di sana, tidak dikatakan dalam Injil, bukan berarti tidak ada pernyataan orang-orang tersebut. Coba tunjukkan di mana ayat di mana Yesus mengaku dirinya Allah. Ini kata-kata orang bertanya. Tidak ada kan? Lalu mereka membuat kesimpulan, nah berarti Yesus bukan anak Allah, bukan Allah. Ini kan sangat lucu, sekaligus aneh. Logikanya rancau di sini. Logikanya adalah hanya karena sesuatu tidak ada, dikatakan atau tidak tertulis, tidak berarti sesuatu itu tidak ada atau tidak benar. Nah, contoh konkretnya misalnya, saya tidak pernah mendengar misalnya guru saya atau dosen saya mengaku bahwa saya adalah dosen atau saya adalah guru kalian. Kamu harus mendengarkan perkataan saya. Pernyataan-pernyataan seperti itu pun tidak perlu. Tidak perlu dikeluarkan. Dan dosen saya atau guru saya itu tetaplah guru, tetaplah dosen saya. Jadi, jika Yesus tidak mengatakan ia adalah Tuhan, itu tidak semata-mata membatalkan bahwa ia adalah Allah. Dia tetaplah Allah. Karena memang yang sudah dibahas di poin pertama tadi, bahwa tidak perlu mengaku secara eksplisit aku adalah Allah, tapi hanya dengan merujuk diri kepada hal-hal yang berkaitan dengan nubuat perjanjian lama, maka Yesus sudah dianggap menyamakan diri dengan Allah. Ini hanya hal-hal sederhana aja, orang sudah mulai tersinggung, apalagi Yesus mengatakan dirinya Allah. Itu bisa langsung dibunuh di tempat. Ini yang kenyataan. Percaya atau tidak, Tuhan Yesus itu sudah menyatakan dirinya secara implisit dan juga secara eksplisit. Selain mengenai anak manusia yang adalah dirinya sendiri, Yesus juga membuat beberapa pertanyaan yang eksplisit dan juga implisit. Misalnya dalam Injil Lukas bab 17 ayat 18. Di situ kita coba lihat misalnya
Pada waktu itu datang 10 orang kusta kepada Yesus, dan mereka semua setelah berjumpa dengan Yesus, Yesus menyuruh mereka pergi kepada imam-imam kepala. Ketika di tengah jalan, mukjizat itu terjadi dan mereka itu tiba-tiba menjadi sembuh dari kusta mereka. Itu di ayat 14. Lalu dikatakan hanya ada satu orang yang kembali kepada Yesus dan mengucapkan syukur di ayat 16. Di sini terlihat Yesus melihat itu, Yesus bertanya kepada orang tersebut yang kembali kepada Yesus. Dia bertanya, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Bukankah 10 orang tadi sudah menjadi tahir? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Orang asing ini adalah orang yang kembali tadi adalah orang Samaria. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa memuliakan Allah harus datang kepada Yesus? Bukankah Yesus menyuruh mereka ke imam-imam kepala? Bukankah posisi para imam kepala tadi sudah sangat dekat dengan bait Allah? Atau bahkan mungkin para imam sedang berada di bait Allah pada saat itu. Bukankah begitu? Mengapa tidak memuliakan Allah di bait Allah saja? Hal ini berarti secara implisit mau mengatakan bahwa Yesus sebenarnya mengakui dirinya itu adalah Allah. Ya kan? Tidak adakah dari 10 orang tadi yang datang untuk memuliakan Allah? Memuliakan Allah berarti datang kembali kepada Yesus seperti seorang tadi. Oke, ini kita lihat yang jelas di sini, saudara-saudara. Ketika Yesus mengatakan hal-hal seperti ini, dia menyatakan bahwa dirinya adalah Allah. Oke, mari kita lihat pernyataan Yesus yang sedikit lebih eksplisit di dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 58. Kita lihat. Dikisahkan bahwa Yesus sedang berdebat dengan orang-orang Yahudi dan mereka sampai kepada perdebatan mengenai Abraham. Oke, kita lihat. Sosok yang sangat diagungkan oleh orang Yahudi, Abraham ini. Dan di ayat tersebut dikatakan Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Nah, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Setelah perkataan ini, orang-orang langsung mengambil batu. Orang-orang Yahudi langsung ambil batu untuk merajam Yesus, melempar Yesus. Ini ayat 59 dalam Injil Yohanes. Mengapa? Mereka sangat marah. Apakah karena Yesus mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal? Bahwa ia mengaku satu zaman dengan Abraham yang hidup 2000 tahun sebelum zaman mereka itu. Apakah ini sesuatu yang tidak logis menurut mereka? Ini memang menurut mereka pikir, kau umur baru kemarin kok kau mau samakan dengan Abraham. Ini sebenarnya kita harus lihat baik-baik. Di dalam bahasa Indonesia memang terjemahan bahasa Indonesia kita tidak terlalu dapat melihat makna kalimat tersebut. Sebelum Abraham ada, aku ada. Tapi dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Inggris, barulah kita menemukan jawaban mengapa mereka semua menjadi sangat murka atau sangat marah. Karena di dalam teks bahasa Inggrisnya itu, karena bahasa Yunani saya tidak ada, coba saya mencoba menuliskannya dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris itu sangat jelas. Di situ ditulis bahwa, "Very truly I tell you," Jesus answered, "before Abraham was born, I am." Kata kuncinya adalah I am. Dan di sini di dalam bahasa Yunani itu tulisannya ego emi. Aneh. Seharusnya before Abraham was born, I was. Tetapi mengapa dia harus tulis I am? Coba ingat, kata-kata tersebut merujuk pada kisah
apa di dalam perjanjian lama. Kita lihat. Kita lihat kata-kata tersebut bermuara dari kitab Keluaran bab 3 ayat 14 yang merujuk pada kisah panggilan Allah terhadap Musa di padang gurun dalam Keluaran itu bab 3 ayat 14. Di sana dikatakan bahwa firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firmannya, "Beginilah kukatakan kepada orang-orang Israel, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepada kamu." Di dalam bahasa Inggris dikatakan, "I am who I am." Sudah dilihat mengapa orang Yahudi sangat marah. I am. Karena Yesus mengaku dirinya adalah I am. Saya adalah Allah yang sama dengan yang memanggil hambanya Musa. Aku adalah Allah yang sama dengan yang memanggil hambanya Musa. Di sini Yesus sudah mengatakan dirinya adalah Allah. Maka tidak heran mereka semua itu menganggap Yesus menghujat Allah. Dia menyamakan dirinya sama dengan Allah. Ini pernyataan Yesus yang terakhir ini sangat eksplisit, yaitu di dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 13. "Kamu menyebut Aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang Akulah Guru dan Tuhan." Kata Tuhan di ayat ini dan di perjanjian baru menggunakan kurios, yang artinya sebutan itu yang artinya Tuhan atau pemilik. Dan kata ini dipakai untuk Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tuhan dan pemilik. Sudah sangat eksplisit, bukan? Sangat eksplisit. Mau buktikan apa lagi? Jadi Tuhan, pemilik. Jadi Tuhan, Yesus adalah pemilik atau Tuhan di atas segala sesuatu. Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Oke, ini sebenarnya masih banyak hal-hal yang sangat eksplisit dan sangat implisit mengenai kealahan Tuhan Yesus. Belum lagi ada dukungan dari para kesaksian, para murid dalam perjanjian baru, mulai dari Kisah Para Rasul sampai Kitab Wahyu. Itu banyak sekali di sana, termasuk Yesus Kristus adalah pribadi kedua Allah Tritunggal. Itu kata-katanya Paulus sendiri. Di sini dikatakan Allah Tritunggal bagi kemuliaan Allah Bapa dalam Filipi bab 2 ayat 11. Banyak yang menyatakan kealahan Yesus dan sudah sangat eksplisit dan implisit. Jadi banyak ayat-ayat di sana. Bukan berarti ketika Yesus tidak mengatakan bahwa Akulah Tuhan, Akulah Allah di sana, lalu di situ kealahan Yesus itu lalu hilang. Enggak. Sesuatu yang tidak ada itu belum tentu tidak ada. Dia tidak bisa langsung, dia lebih ke arah menunjukkan dia siapa. Allah itu seperti apa. Allah itu dia yang menyembuhkan, membangkitkan mereka yang mati, membuat yang bisu berbicara, membuat yang tuli mendengar, yang buta melihat. Ini dia lebih ke arah membuktikan, bukan dia lebih ke arah untuk berkoar-koar. Dia mengatakan Aku adalah Tuhan, Akulah Allah. Yang ada dia bahkan dirajam dengan batu. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang menganggap Allah mereka dihujat. Tapi Yesus memang benar-benar adalah Allah. Itu dibuktikan dari karya keselamatan yang dia lakukan. Itu jelas. Oke. Mungkin saya masih bisa menjelaskan beberapa kalimat yang lain. Ayat-ayat dari kitab mulai dari Kisah Para Rasul sampai surat-surat Paulus yang lain yang menyatakan Yesus adalah Tuhan, pengakuan para murid. Tapi di sini kita lihat lebih eksplisit dan implisit tentang pernyataan Yesus sendiri di dalam Injil.